Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami sedang berzikir, dia bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya dia merasa bahagia, tentram, tenang jiwanya. Nyaman rasanya kalau kita berzikir. Apalagi kalau kita bangun di tengah malam, habis tahajud kita mengaji sedikit, kemudian kita berzikir, kemudian kita bermunajat, ya Allah, ya Allah. Kita bermunajat itu kayak kita bicara dari hati yang paling dalam kepada Allah. Pada saat itu dia berkata, hadza maqamu sayyidil mursalin alaihi salatu wassalam. Munajat itu adalah suatu kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa bermunajat kapanpun dia mau. Tapi kalau kita butuh waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang susah konsentrasi. Kita sholat saja, motor lewat, motor ada di anu, landur bome do, kamar kesoma. Kita dalam sholat, lagi-lagi boleh pikiran. Nabi bisa konsentrasi bermunajat kepada Allah kapanpun. Maka Abu Yazid Al-Bustami berkata, hadza maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedudukannya baginda Rasulullah. Kemudian dia berkata, apa kata ya Abu Yazid Al-Bustami? Faqala fi nafsihi, asa an akuna jaran lahu fil jannah. Semoga ya Allah aku bisa menjadi tetangganya Rasulullah di dalam surga. Mudah-mudahan saya ini kalau pun saya ditakdirkan Allah masuk surga, mudah-mudahan kasih bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Yazid. Malam afakan dia bisir. Ketika dia selesai dalam zikirnya, dalam munajatnya, tiba-tiba seolah-olah ada bisikan, seolah-olah ada suara yang berkata, waqala inna abda fulani syekhi al-umani fi baldati kata yakin jaruka fil jannah. Wahai Abu Yazid, dia berkata, wahai Abu Yazid, ada hambanya si fulan. Hamba si fulan itu dia seorang ahli ibadah, tinggal di kampung anu, dialah tetangga di dalam surga. Itu suara jelas sekali, kayak ada orang yang ngomong sama Abu Yazid Al-Bustami. Maka falamma afaka zahaba fi tanbihi, maka dia pergi ke tempat yang disebutkan, dia cari nama yang disebutkan di dalam bisikan yang dia terima. Famasya mi'ata farsahin au aksar. Ketika dia tanyakan di mana kampung itu, di mana orang-orang itu yang disebutkan, di mana dia tinggal, dia pun melakukan perjalanan 100 parsah. Itu hitungan ulama dulu, parsah. Satu parsah itu 5,5 kilo. Dia melakukan perjalanan 100 parsah, berarti lebih 500 kilo. Hampir kayak di sini dengan jum pandang. Nah, kan itu. Si Abu Yazid Al-Bustami ini melakukan perjalanan untuk membuktikan siapa sebenarnya tetangga saya nanti di dalam surga. Maka dia pun melakukan perjalanan. Kemudian falamma balagha ila tilkal baldati, kemudian setelah sampai Abu Yazid Al-Bustami di kampung itu, wa sa'ala an abdi syekh, kemudian dia bertanya tentang si hamba syekh ini. Faqalu limaza tas'alu 'anil fasiqin. Setelah dia sampai di kampung itu, orang kenal, oh ya oke, itu budaknya si anu. Untuk apa kau tanyakan tentang dia? Ini orang fasik, ini orang tukang mabuk. Ya kalau kita sabu-sabu lah, tukang teler. Ya. Orang bertanya kepada Abu Yazid, untuk apa nak cari? Wa anta rajulun fi wajhika simas salihin. Orang yang di tempat itu bertanya, kenapa anda tanya Pak? Saya lihat bapak ini kelihatan dari raut wajah anda orang saleh. Ngapain cari si pemabuk ini? Falamma sami'a Abu Yazid hadhil maqalah ta'nadima wa qatamma.
Ketika dia mendengar bahwa orang yang akan menjadi tetangganya di dalam surga menurut bisikan yang dia terima ternyata ahli maksiat, dia pun kecewa. Menyesal dia melakukan perjalanan 500 kilo hanya untuk bertemu dengan si pemabuk ini. Waduh, saya ditipu, saya diprank setan. Kalau kita diprank, nah prank nggak ya, setan kurang ajar. Apa? Tanya bisikan malaikat dia. Ternyata saya diprank malaikat, diprank setan. Wa arada ayyarji'a ila watanihi. Dia pun berniat, kalau begini lebih baik saya pulang. Ngapain saya ketemu si pemabuk itu? Tapi orangnya ada, betul ada orangnya. Sesuai dengan nama yang disebutkan kampung si pulang, dia persis. Tapi dia kecewa karena orangnya ahli maksiat. Dia ingin pulang tapi dia merenung. Wa qala jitu ila hahuna walam ara wajhahu wa arji'. Ya. Kalau saya tidak ketemu orang itu baru saya pulang, ya rugi juga. Dia mending saya ketemu dulu. Ya, yang penting saya lihat mukanya gimana, modelnya ini orang. Iya. Baru saya pulang kan ya daripada takal atau mak lambi ini. Itu kata Abu Yazid. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk pulang sebelum melihat wajah orang tersebut. Maka faqala aina baituhu wa aina mawdi'uhu. Dia pun bertanya kepada orang yang mengetahui di mana tempatnya. Mereka pun memberitahukannya. Faqalu innahu mashghulun bisyurbi fi mawdi'i kadza. Wahai Tuan Abi Yazid Al-Bustami, kalau engkau ingin menjumpai orang itu, dia kerjanya pagi mabuk, siang mabuk, malam pun mabuk. Dia tempat nongkrongnya itu ada di sana. Pergilah engkau ke sana, pasti engkau ketemu, karena dia setiap hari mabuk saja kerjanya. Fadhahaba ila dzalikal mawdi'. Maka pergilah Abu Yazid Al-Bustami ke tempat yang ditujukan. Wara'a arba'ina rajulan ijtama'u fi mawdi'i syurbi yashrabuna al-khamra. Dia datang ke tempat itu, dia dapati ada 40 orang seperti kita ini. Di meja ini balok, topi miring, cap tikus. Wah, 40 orang tambah satu hamba tadi itu berarti 41 orang. Tempatnya orang mabuk. Falamma ra'a hadhihi al-halata raja'a Aisyah. Setelah dia lihat apa sih ini orang dari sini, dia pun berbalik. Dia merasa kecewa, putus asa. Tiba-tiba faqala ya Aba Yazid ya Syekhal Muslimina lima lam tadkhulid dar. Tiba-tiba budak itu dalam rombongan 40 orang itu yang mabuk itu tiba-tiba wahai Tuhan Syekh, wahai Syekhul Muslimin, kenapa anda kembali? Kenapa anda tidak masuk? Silakan masuk. Engkau datang dari tempat yang jauh. Engkau dita'bi wal masyakka, engkau sudah capek penuh dengan susah payah untuk mencari tetanggamu. Siapa tetanggamu di surga nanti? Wah. Fawajadtahu wa tarji'a sari'an bila salamin wala kalamin. Kenapa anda buru-buru pulang? Anda belum ucapkan salam kepada saya. Anda belum bicara ngomong tentang satu hal pun. Engkau tidak serang berjumpa dengan saya tetanggamu nanti di surga. Wah. Fata'ajjaba Abu Yazid. Abu Yazid kaget. Ini orang, dia belum tahu siapa saya, kok tiba-tiba dia memanggil nama saya. Bukan hanya memanggil, tapi dia tahu apa tujuan saya datang ke sini. Berarti lebih macamnya dia enak aja weh. Apa nama lanisnya dia? Macam atau nggak tahu weh. Ya Abu Yazid, wahai Abu Yazid, engkau datang dari tempat yang jauh. Engkau mencari siapa tetanggamu di surga yang mau dia. Apa anda mau bersalaman? Tangan main. Maka Abu Yazid pun masuk ke tempat itu. Faqala al-'abdu ya Syekh la tatafakkar wa la ta'jab alladhi arsalaka ilayya a'lamani an qudumika. Wahai Tuhan Syekh Aba Yazid Al-Bustami, Anda tidak perlu takjub, Anda tidak perlu kaget. Yang membuat saya tahu kedatanganmu
dan tujuanmu yang menyuruhmu datang, dialah yang memberitahu saya. Pak Inai Wasurumaya, siapa yang menyuruh anda kemari? Ada bisikan yang engkau terima. Sang pembisik itulah yang memberitahu saya bahwa akan datang seseorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Dia Syekhul Muslimin, dia akan menemui. Jadi mendorongnya sang anak apulanna Abu Yazid Al-Bustami. Padahal soleh dia itu tidak. Tambah herat pada dia, herat pada dia Abu Yazid. Inna tuhan dia besar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka berkatalah Abu Yazid Al-Bustami, ya. Wa qala ya fulanu ma hadhil halatah. Wahai tuan, ini keadaan yang saya lihat ini, anda mabuk dan anda dikelilingi oleh orang-orang mabuk. Katanya anda siang malam hanya kerjanya mabuk. Ini apa? Coba jelaskan kepada saya keadaan ini. Maka dia berkata, faqala al-'abdu laisa min himmatir rajuli ayadkhulal jannata ma'a wahidin. Bukanlah himmah, bukanlah suatu tujuan yang mulia, bukanlah cita-cita yang tinggi kalau anda hanya mau masuk surga sendiri. Tanya itu macam tanya itu salama mau sangga alawemu melok datang surga. Paham ide? Masa kita mau masuk surga sendiri? Musanya macam alawemu di Abu Yazid melok datang surga sangka iyo anda yau. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Di surga malunggasanna seperti luasnya langit dan bumi. Bukan seluas langit dan bumi, karena pandangan kita hanya terbatas. Benda yang paling besar adalah langit dan bumi. Ma'wanya Al-Quran arduha as-samawati wal ardu, lebih luas daripada itu. Maka kata sang hamba tadi ini, inna haula'i kanu samanina rajula. Sebenarnya grup mabuk ini, kelompok ini jumlahnya 80 orang. Tapi toba di kota pulau itu perjuangan saya. Tiap hari ngumpul di sini, ngobrol di sini, nongkrong di sini. Toba di kota pulau. Sekarang karena kamu datang, tugasmu tomo iyo di kota pulau, patoba mantrasa. Jemaah sekalian yang salam berbahagia, terpukullah Syekh Abu Yazid patungan kepala kan walim nadi wali jemaah sekalian yang salam berbahagia. Maka setelah orang-orang 40 orang ini mengetahui, ternyata tanda itu biasa dia lebih-lebih yang datang juga bukan orang biasa. Mau bahasa itu atau panasan tahu apa kaisangan tahu dia. Tanpa diceramai, tanpa didakwai, mereka pun tergetar hatinya. Bagaimana hebatnya Abu Yazid Al-Bustami datang 500 kilo untuk mencari temannya di surga. Sementara dia bagaimana perjuangannya, bertahun-tahun dia berdakwah di tempat judi, tempat maksiat, untuk mengajak satu persatu dari 80 orang ini. Akhirnya apa? Dia pun berkata, wasaru isnaini wasamanina rajulan. Akhirnya mereka menjadi 82 orang bertetangga di dalam surga. Nanya-nanya sama tetangga. Buat di satu dusun lo tuh minta menasih tau soleh tau alangkah indahnya surga. Bertetangga kita di dunia, sholat tuh tau manini di surga kamu masih Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik menjadi bahan renungan bagi kita. Mohon maaf apabila ada ungkapan yang tidak berkenan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.